Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Luputu Deviani dengan NIM akhir 01. Di sini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis uji T dan analisis regresi atau uji regresi. Untuk menghemat mengefisiensikan waktu, kita langsung saja masuk ke penerapan uji T. Di sini saya akan menggunakan penerapan uji T itu independent sample t-test, di mana ini merupakan data fiktif, yaitu seorang mahasiswa pendidikan fisika ingin mengetahui efektivitas penggunaan media simulasi interaktif Physics Education Technology terhadap pemahaman konsep hukum Newton pada siswa SMA. Sekolah yang menjadi sasaran penelitian yaitu SMA Nusa Indah dengan dua kelas 11 IPA yang masing-masing berjumlah 25 siswa sebagai sampel penelitian. Kelas 11 IPA 1 itu dijadikan sebagai kelas eksperimen yang belajar menggunakan simulasi Physics Education Technology, sedangkan kelas 11 IPA 2 itu dijadikan sebagai kelas kontrol yang belajar menggunakan metode konvensional, ceramah konvensional. Dan setelah diperlakukan seperti itu, kedua kelas diberikan proses yang sama untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Sehingga judul penelitian itu perbedaan pemahaman konsep hukum Newton antara siswa yang menggunakan media simulasi interaktif Physics Education Technology dan metode ceramah konvensional pada siswa kelas 11 IPA di SMA Nusa Indah. Berikut merupakan hasil nilai proses pemahaman siswanya sebagai data penelitian sebanyak 25 data. Adapun rumusan masalahnya itu, apakah terdapat perbedaan nilai proses pemahaman konsep hukum Newton yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan simulasi interaktif Physics Education Technology dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Di sebelum itu, sebelum kita masuk ke uji T-nya, kita harus melakukan uji prasyarat karena uji T ini merupakan masuk ke dalam statistika parametrik. Uji prasyarat yang pertama itu uji normalitas, yaitu untuk melihat apakah data penelitian itu datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesisnya yaitu di sini H0, data H0 yang dimana data hasil pemahaman konsep hukum Newton pada kedua kelompok data kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berdistribusi normal. Kemudian ada HA yang merupakan data hasil pemahaman konsep hukum Newton pada kedua kelompok data kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak berdistribusi normal. Dari hipotesis itu dapat diambil dasar pengambilan keputusannya nanti, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka hamilnya diterima. Dan jika nilai signifikannya itu kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak dan A diterima. Jadi langsung saja kita masuk ke SPSS, tapi sebenarnya dan untuk mengerti datanya agak mudah dimasukkan ke SPSS. Nah, kita sudah masuk ke SPSS, kita copy di sini datanya. Nah, itu salah satu yang seperti ini. Soalnya yang tadi, nah, sudah kita masukkan datanya ke sini, kita masuk ke variabel Q. Di sini kita ganti yang pertama itu sebagai kelas semester ini kita ganti ini desimalnya kita nolkan
make sure ada scale, dan ini juga scale. Kembali ke variable view, data view, kemudian klik analyze, deskripsi, statistika, kemudian ke explore, ini masuk ke dependencies. Semuanya, klik plot, centang normality with test. Continue, oke. Nah, masuk ke sini. Hasilnya itu test of normality. Di sini dapat dilihat di kelas eksperimen itu nilai signifikannya kita menggunakan yang Saviro-Wilk karena sampel datanya itu kurang dari 50 responden. Ini nilai signifikannya untuk kelas eksperimen itu adalah 0,404 dan kelas kontrol itu 0,376. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data kelompok ini itu nilainya lebih besar daripada 0,05 sehingga H0-nya diterima dan keputusannya itu data berdistribusi normal. Nah, baik, kita lanjut ke uji prasyarat yang kedua. Di sini kita masuk ke uji homogenitas. Yaitu setelah data diuji dengan homogenitas, itu data akan diuji menggunakan homogenitas untuk mengetahui apakah varian dari kedua data kelompok penelitian memiliki kesamaan atau bersifat homogen. Adapun di sini hipotesisnya yaitu H0 merupakan jika hipotesisnya itu H0, varian data pada kedua kelompok itu kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama atau homogen. Kemudian ada HA, yaitu varian pada data kedua kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak sama atau tidak homogen. Kemudian, adapun dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Maka varian kedua data kelompok itu bersifat sama atau homogen. Kemudian jika nilai signifikansinya itu kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak atau HA-nya diterima. Nah, itu berarti varian data kedua kelompok itu tidak sama atau tidak homogen. Baik, untuk mengikat waktu, kita langsung ke SPSS. Nah, di sini sudah saya buat seperti ini. Di sini bagian yang hasil ini merupakan nilai post-testnya tadi. Dan di bagian kelas, itu kita beri kode. Nilai 1 itu, kode 1 itu untuk kelas eksperimen. Dan kode 2 itu untuk kelas kontrolnya. Nah, jika sudah, kita lihat variabel view-nya, namanya hasil dan kelas, kemudian labelnya di hasil itu hasil dilabelkan sebagai hasil post test, kemudian kelas tetap kelas, dan di value di bagian kelas ini kita lakukan seperti ini. Kita beri label 1 sebagai kelas eksperimen dan 2 sebagai kelas kontrol. Oke, dan measure-nya scale. Kita masuk ke variabel data view lagi, klik analyze, terus compare min, terus ke Nah, yang hasil ini kita masuk ke dependent list dan kelas ini ke factor list. Kemudian klik option. Ya, klik yang option. Kita klik centang ini homogeneity of variant test. Kemudian continue dan klik OK.
Nah, jika sudah, ini hasil dari test of homogeneity of varian. Di hasil ini kita lihat di baris based only nilai signifikannya. Di sini terlihat nilai signifikansinya itu adalah 0,0791, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga pengambilan keputusannya itu adalah H0-nya diterima dan data bersifat homogen. Nah, sesudah kita masuk lagi ke uji P-nya. Jika sudah melewati uji prasyarat tadi dan sudah kita penuhi bahwa data itu berdistribusi normal dan homogen variannya, kita langsung ke uji T-nya. Ini kita menggunakan uji T 2 sampel independen atau independent sample test. Uji ini digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil post-test pembangunan konsep hukum Newton antar kelas eksperimen yang belajar menggunakan simulasi interaktif Basic Education Technology dengan kelas kontrol yang belajar menggunakan metode ceramah konvensional. Adapun hipotesisnya itu H0, itu tidak terdapat perbedaan nilai proses pemahaman. Kemudian ada H alternatif atau HA, hipotesis alternatif atau HA itu terdapat perbedaan nilai proses pemahaman konsep hukum Newton di kedua kelompok. Sehingga dari hipotesis itu kita dapat mengambil dasar pengambilan keputusannya nanti itu jika nilai signifikan dua time itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian, jika nilai signifikan dua time ini kurang daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, kita langsung masuk ke testnya. Kita gunakan yang ini. Yang tadi terus kita enggak pakai yang tadi saja. Pas. Yang ini kita ubah ke variable view, kemudian ini hasil posters, kemudian kelas, value-nya juga, satu make sure sudah sama seperti tadi yang homogenitas, terus kita klik yang kemudian data view, kemudian ke analyze, compare min, klik yang independent test. Yang hasil itu masuk ke test variabel dan yang kelas masuk ke grup variabel. Ini define grupnya juga kita masukkan, grup 1 itu 1, grup 2 continue. Itu oke. Sabar, kita share screen. Nah, di sini sudah terlihat di bagian yang ini, independent sample test, di mana kita lihat yang signifikan dua tangent ini. Itu nilainya adalah 0,00, sehingga dapat kita ambil keputusannya itu bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sehingga
eh, kedua data kelompok tadi itu eh, memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, sudah kita masuk ke uji analisis yang selanjutnya, di mana, nah, di mana selanjutnya itu adalah uji penerapan analisis uji regresi. Di sini juga kita menggunakan data fiktif, yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Cakrawala akan melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemandirian belajar mahasiswa itu sebagai variabel bebas atau independennya, variabel X-nya, kemudian terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mata kuliah fisika dasar itu sebagai variabel terikat atau dependent, variabel Y-nya. Data ini diambil dari 25 mahasiswa semester 2 di program studi tersebut, di mana tingkat kemandirian belajar itu diukur dari angket atau kuesioner yang dengan skala 1 sampai 100 dan kemampuan pemecahan masalah itu diukur dari tes esai dengan skala 1 sampai 100. Kemudian judul penelitiannya itu adalah pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa semester 2 pada mata kuliah Fisika Dasar di Universitas Cakrawala. Berikut merupakan data hasil penyebaran kuesioner dan tes esai sebagai berikut. Ini sebanyak 25 data. Adapun rumusan masalahnya itu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah fisika dasar? Sama seperti uji T tadi, kita juga harus melakukan uji normalitas. Tapi di sini sedikit berbeda karena sebelum melakukan uji normalitas, itu kita harus membentuk data residual melalui analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Residual ini merupakan selisih antara nilai observasi dengan nilai regresi yang dihasilkan dari model regresi. Nah, data residual ini tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengujian normalitas karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi yaitu bahwa residual itu harus berisi si normal. Kita langsung masuk ke SPSS. Sebelum itu kita selalu sebelum itu kita copy dulu. Copy. Nah, kita masuk ke ini datanya. Kita sudah, kita beri ke variabel Q, di mana nama yang pertama di sini itu kemandirian belajar. Kemudian di sini untuk mengucapkan masalah. Nah, jika sudah di sini kita nolkan, kita nolkan, measure-nya kita beri scale, ini kita scale. Jika sudah kita masuk ke data view lagi, kita klik yang analyze untuk mencari residualnya, kita bawa ke regression.
Kemudian linear, ini kita masukkan ke kemandirian belajar ini ke dependent. Kemandirian belajar ke independen. Seperti yang saya bilang tadi. Itu variabel bebasnya, variabel X. Kalau dependent. Kita masukkan, kemudian pemecahan masalah ini kita masukkan ke dependent. Yaitu variabel terikat atau variabel Y-nya. Kemudian klik option, kita ini kan sudah entry-nya 0,05, ya sudah kita continue, kemudian save, kita klik yang understand ini yang di bagian residual. Nah, klik continue, ini oke. Okay. Bentar. Nah, terlihat di sini nilai residualnya yang underscore 1 ini. Kemudian kita, jika sudah, kita langsung ke uji normalitasnya. Kita klik yang analyze, pilih yang normal parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih yang one sample KS. Klik, terus kita masukkan data residual ini ke tes variable list. Oke, jika sudah, ini kan udah tes distributionnya, klik normal, sudah, kita klik OK. Nah, di sini terlihat kita menggunakan one sample Volgomorov Smirnov, di mana kita lihat di bagian signifikan buat sampel yang di bawah ini, itu nilainya adalah 0,121, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga data residualnya itu berdistribusi normal. Sehingga untuk uh, untuk asumsi uji prasyarat normalitas itu terpenuhi. Kemudian kita masuk lagi ke makalahnya tadi. Nah, tadi kan udah normalitas itu hipotesisnya yang tadi, nilai residual modalnya itu distribusi normal. Kemudian lanjut ke uji homoskedastisitas. Itu merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah varian residual bersifat konstan atau tidak. Nah, pada pengujian ini kita menggunakan uji Gleiser dengan bantuan SPSS tentunya. Adapun hipotesisnya itu H0 itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau variabel residual homogen. Kemudian ada HA, yaitu terjadi gejala heteroskedastisitas, yaitu dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka hamilnya diterima. Dan jika nilai signifikansinya itu kurang daripada 0,05, maka hamilnya itu ditolak atau HA-nya diterima. Tapi sebelum masuk itu kita akan uh, menggunakan terlebih dahulu itu menyalin nilai absolute atau ABS underscore res ini pada data residual, dan kita gunakan sebagai variabel dependen untuk pengujian homogenastisitas. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Yang tadi, yang ini, sudah terlihat. Nah, jika sudah terlihat, kita cari nilai absolutnya terlebih dahulu. Itu klik yang di sini, klik transform, convert, compute variable. Compute variable di sini di target variable itu kita klik, kita ketik misalnya HBS underscore res. Nah, terus yang di numerik ini juga kita ketik itu huruf besar ya, HBS
dalam kurung RIS underscore 1. Nah, sudah seperti ini. Terus kita klik OK. Nah, sudah terlihat di sini datanya ABS underscore res yang ini absolutnya. Jika sudah kita klik analyze lagi, kita pilih yang regression, kemudian linear, kemudian kita masukkan yang ada HB. Kita keluarkan dulu yang ini. Ini kita keluarkan, bawa lagi ke sini, kita bawa ke sini. Yang itu, terus yang nilai absolut ini kita masukkan ke dependent, dan yang kemandirian belajar ini ke independen. Kemudian jika sudah, klik OK. Benar, ubah ini. Nah, jika sudah terlihat, kita lihat di bagian ini. Ini bagian confines. Nah, confine ini tulisannya. Kita lihat di bagian signifikansinya itu. Nilainya itu kan lebih besar daripada yang di bawah ini. Itu nilainya adalah 0,248. Itu lebih besar daripada 0,01. 0,05 maksudnya, maaf. Sehingga uh, pengambilan keputusannya itu adalah H0-nya diterima. Sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau variannya itu homogen. Nah, itu sudah kita melewati ini, kita masuk lagi ke maksudnya. Nah, tadi, berdasarkan kan sudah tadi H0-nya diterima dan kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti asumsi homoskedastisitas pada model regresi telah terpenuhi. Nah, setelah dua uji prasyarat tadi terpenuhi, kita langsung masuk ke analisis regresinya, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi apakah mengetahui pengaruh variabel bebas, ya, pengaruh kemandirian belajar mahasiswa terhadap variabel terikatnya itu ya kemampuan pemecahan masalah pada mata kuliah fisika dasar. Adapun hipotesisnya di sini yaitu H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Kemudian adapun hipotesis alternatif atau HA itu terdapat pengaruh yang signifikan dari kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Di SPSS ini nanti itu akan terdapat dua model pembacaan hasil, yaitu ada model summary dan juga hasil dari content. Pokoknya itu, kita langsung masuk lagi ke SPSS saja. Pakai yang ini, pakai ini, dua ya. Pokoknya itu. Masuk ke yang tadi, kita gunakan tadi saja. Oh, kita gunakan yang ini. Kemudian kita langsung klik analyze, kita klik regression, kemudian linear. Nah, ini kita keluarkan. Kita masukkan yang pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu ke dependennya lagi, dan independennya tetap kemandirian belajar. Kemudian klik statistik, kita centang yang model fit, estimation, dan juga confine, mana ya? Confine interval. Ini sebenarnya optional saja yang confine interval ini. Tapi tetap kita centang. Continue, terus klik OK.
Kita udah share screen dulu. Nah, itu sudah terlihat. Nah, itu sudah terlihat seperti ini. Kita lihat yang di bagian summary module. Di bagian summary module ini kita lihat yang di add square-nya. Di sini. Itu terdapat nilai 0,995, yang artinya kementerian belajar itu memberi pengaruh sebesar 99,5% terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah fisika dasar. Dan sedangkan untuk 0,5 persennya lagi itu dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian. Selanjutnya itu kan langsung ke lihat yang di menghasil confide ini, lihat yang dinilai signifikansi yang ini. Itu berarti itu berarti analisis regresi sederhana itu diperlukan nilai signifikannya itu 0,00. Itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0-nya itu ditolak dan HA-nya terima. Itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah fisika dasar. Selain itu juga ada juga di bagian yang ini, understand convention, yang di bagian B ini, yang nilai 4,421 dan 0,973. Di sini itu dapat dibaca sebagai uh, persamaan regresi dari Einstein Conven pada kolom B itu, yaitu Y sama dengan 4,421 plus 0,973X. Persamaan tersebut itu menunjukkan bahwa jika tidak ada kementerian belajar, maka nilai kemampuan pemecahan masalah mahasiswa itu adalah sebesar 4,421. Sementara nilai koefisien regresi sebesar 0,973 itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kementerian belajar maka akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa sebesar 0,973 poin. Nah, ya sudah, kita masuk ke makalah. Itu tadi merupakan uh, pemaparan materi saya mengenai analisis uji T dan analisis regresi. Uh, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin sedikit ada kekeliruan atau kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.